Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Family Magazine edisi 18 Maret 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Masih semangat untuk belajar ya? Selalu saya mengajak kekasih Tuhan belajar. Saya tahu bahwa kata belajar banyak tidak disukai, tetapi hidup ini ya terus belajar. Ada Ibu Christine Budiarjo yang siap berbagi dengan Anda pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Christine. Pagi Wahyu, selamat pagi kekasih Tuhan. Apa kabar? Selalu luar biasa ya. Puji Tuhan. Luar biasanya dalam anugerah Tuhan. Betul. Dan juga didikan Tuhan. Dan selalu saya secara pribadi itu selalu mengingatkan diri sendiri kok. Kenapa Bu? Nggak akan lepas dari didikan Tuhan gitu. Sehingga apa? Kalau kita mengingatkan diri sendiri bahwa hidup ini adalah didikan gitu ya. Dalam segala gerak hidup kita itu ada campur tangan Tuhan, dan Tuhan selalu ingin buat hidup kita ini mengikuti standarnya Dia gitu ya. Dalam segala situasi. Dalam segala situasi. Justru Tuhan pakai situasi itu untuk membuat hidup kita ini, diri kita ini punya kualitas sesuai standar yang Tuhan mau ya. Itu membuat kita itu tidak gampang mengeluh ya. Walaupun menghadapi situasi social distance seperti ini ya. Oh ya. Gak boleh keluar rumah. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang protes sama Tuhan gitu loh. Ini berarti semua aktivitas kumpul-kumpul apakah di off-kan atau bagaimana Bu Christine? Sementara ini sampai minggu ini kita masih kayak pemuritan tuh masih, kemarin pemuritan senior tuh masih berjalan kan, semangat ya, tetap komplit yang hadir. Lalu pemuritan yang di Bukit Darmo itu juga tetap berjalan. Hari ini siaran tetap keluar rumah. Tetap keluar rumah. Lalu besok masih ada satu pemuritan lagi kan, kalau tiap minggu hari Kamis tuh di Puri Galaksi. Ya tetap mereka semangat, lanjut katanya gitu. Mungkin pemahamannya begini ya, kan kita tidak berada di kerumunan orang yang kita nggak tahu siapa mereka. Iya, dan kalau di pemuritan tuh juga saya sangat menyarankan kalau badan nggak enak, lagi nggak fit, lebih baik nggak usah datang. Ya, jadi kita jaga diri kita sendiri, dan orang lain. Betul, menjaga jadi orang lain. Fungsinya dari social distance itu bukan untuk diri kita saja, tetapi kita menjaga agar orang lain tidak terkena, mungkin kita lagi flu atau lagi nggak enak badan gitu, tidak tertular ya. Termasuk praktek kasih kan itu ya. Betul. Gitu ya. Jangan, yang penting saya kan dapat sesuatu Bu, walaupun sakit ya datang-datang. Ya lainnya ketularan loh. Ya, katanya gini, perenungan di rumah ya dapat kok. Ya untuk dalam kondisi kayak begini ya. Tapi juga jangan jadikan ini satu kebiasaan nanti ya. Kebetulan ya, enggak usah repot-repot keluar, enggak usah repot-repot duduk diam belajar gitu, enggak juga. Itu hatinya yang salah itu. Itu dia. Apalagi kalau mikirnya gini, puji Tuhan enggak keluar uang persembahan. Itu lebih parah lagi Bu. Hatinya yang salah itu. Perlu di setel lagi nih hatinya ya. Padahal kita ini dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Seperti topik yang akan disampaikan oleh Bu Christine pagi hari ini ya, tentang pembawa damai. Bukti bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Mungkin mau direview Bu yang minggu lalu, silakan. Oke ya. Minggu lalu ini rasanya juga berkaitan, bagus gitu loh kaitannya ya. Minggu lalu tuh kita belajar tentang orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus itu mencintai proses. Nah, hari ini Tuhan membawa kita untuk belajar hidup yang dipimpin Roh Kudus itu menjadi pembawa damai. Ya, jadi artinya begini, sekalipun kita melewati proses, atau boleh saya katakan justru saat kita mengalami proses itu kita paling membutuhkan damai yang datangnya dari Tuhan, gitu ya. Dan kita juga pada saat alami proses itu tidak menutup kemungkinan kalau kita sendiri penuh dengan damainya Tuhan, maka orang akan begini ya, kamu tuh loh masalahmu kayak begitu berat, tapi kok tetap aku ini kalau deket kamu itu kok ayem ya, nah gitu ya, kok tetap rasanya tentram, enak gitu ya. Kan ada orang yang ngalamin masalah, baru masalah sedikit aja sudah aduh sekecamatan goncang gitu ya, bisa tahu semua, panik dan lain-lain ya. Jadi ini kaitan yang luar biasa, saya pikir ya, Tuhan tuh tahu kebutuhan kita ya. Waktu saya berdoa untuk tema ini ya,
ketika dimunculkan tentang pembawa damai, itu memang iya ya Tuhan, memang itu ya. Saya sendiri menyetujui gitu loh. Memang itu yang kita butuhkan di situasi yang kayak begini ini ya. Terutama ini ya, menghadapi dampak dari virus corona. Namanya bagus ya, corona. Tapi banyak orang nggak suka Nah. dengar kata itu. Bu Christine sendiri gimana? Takut nggak, Bu? Enggak ya. Jadi kita justru situasi kayak begini nih saatnya kita praktek firman loh. Benar-benar yang saya lihat ya, yang pertama kita bisa lihat dalam situasi yang mendunia gitu. Bukan cuma mendunia ya, artinya seluruh aspek itu terpengaruhi loh. Mulai ekonomi, dari kesehatan otomatis ya, sampai hari ini masih berjuang untuk mencari obatnya kan gitu ya. Lalu yang kedua secara ekonomi itu sudah pasti. Belum lagi kalau perkembangannya untuk terutama ya negara-negara yang harus lockdown itu, aduh kasihan ya. Jadi dampak kepada aspek ekonomi. Kemudian selain ekonomi apa? Sosial. Wah, yang biasanya salaman cipiki gitu. Nggak bisa gitu yang ya. Yang biasa jalan-jalan juga nggak bisa. Ya. Jadi saya ya khawatir ya selesai coronanya jablay semua ya. Terutama kalau wanita ini kan bahasa kasihnya lah sentuhan gitu ya. Itu dia. Nah itu jadi masa-masa kayak begini kena dah dampaknya ke sosial ya. Belum lagi ya yang ekstrim gini. Sekarang kita kalau mau batuk itu pekewuh loh. Apa pekewuh itu ya? Serba salah loh. Mau batuk kalau di tempat umum ya, orang langsung melotot ke kita. Saya pernah berdiri di satu antrian ya. Itu jauh di depan saya gini, lucu mungkin karena ada rasa takut gitu ya. Nah jadi pas di antrian ada bapak-bapak itu berdiri di belakang seorang, kalau saya lihat ya masih muda sih dia gitu ya, seorang wanita muda gitu ya. Lalu bapak ini batuk, ya memang dia sudah pakai masker sih, sudah maksudnya mungkin pada saat itu bapak itu juga lagi flu gitu ya. Wah, langsung yang di depannya menoleh itu nggak berani, takut tersinggung kan. Kalau ditoleh begini kan tersinggung. Kan? Tapi lucu gerakannya, mulai dari rambutnya dilap, ininya jadi kayak menari di antrian gitu. Saya lihat itu ketawa gitu, itu ya reaksinya orang yang panik panik, takut gitu ya. Nah, saya percaya untuk bapaknya sendiri yang berdiri di antrian belakangnya itu juga apa sih ini? Sekarang ini mau batuk aja itu dicurigai gitu loh ya. Jadi padahal tuh batuknya karena keselak ludahnya sendiri kan bisa kan gitu loh. Ya, tapi sudah ya itu sosial. Apalagi dalam hal apa namanya ini kalau saya bilang iman atau apa ya, kegiatan-kegiatan rohani gitu ya. Nah, kalau saya katakan kelihatan kita selama ini iman kita tuh dibangun di atas dasar apa tuh kelihatan, ya. Kelihatan dari mana? Seberapa bergoncangnya kita gitu loh dengan situasi kayak begini. Ya, kita bisa juga melihat bahwa apa sih yang selama ini yang mengendalikan kita, firman yang mengendalikan atau situasi yang mengendalikan. Nah itu kelihatan ya. Kemudian bisa juga dilihat sadar nggak sih gitu loh. Kalau menjadi pelaku firman itu belum menjadi gaya hidup, maka kita juga dikuasai kepanikan karena tidak terbiasa untuk menghidupi firman ya. Padahal justru situasi kayak begini nih, ini kesempatan besar untuk kita tuh bisa praktek firman. Iya, semua dan firman orang bisa lihat bedanya orang yang hidup dalam firman dan tidak, begitu betul. Harusnya gini loh ya, kalau punya hati yang benar ini, terutama menghadapi corona ini ya, dampak corona ini, kita tidak keluar rumah itu bukan karena takut ya. Tapi kalaupun kita harus beraktivitas di luar gitu, bukan karena nantangin Tuhan gitu, bukan karena nantangin keadaan, mencobai Tuhan gitu kan ya, nggak begitu gitu loh. Jadi kita itu menempatkan diri ya sewajarnya gitu ya. Kalau kita tidak keluar rumah untuk juga melindungi diri dan melindungi orang lain, ya lakukan gitu ya. Mungkin juga ada baiknya kita tidak lagi menjadi konsumtif karena
nggak keleleran di jalan, di mall-mall gitu loh maksudnya ya kan. Jadi nggak konsumtif. Jadi dilihat dari sisi terang dengan setting hati yang benar, setting pikiran yang benar. Banyak orang juga ini kan lagi banyak ya di medsos ya, Mazmur 91. Iya, itu Mazmur yang lagi populer. Iya, nah saya mulai melihat gitu ya, setiap orang yang memperkatakan Mazmur 91. Loh, Mazmur 91-nya tuh nggak salah gitu loh, iya kan? Tetapi ada apa ini namanya? Motivasi ya yang tiap-tiap orang itu berbeda-beda loh ternyata ketika Spirit mengucapkan itu ya. ketika mengucapkan Mazmur 91. Ada yang memang benar-benar ngerti gitu ya. Mazmur 91 konteksnya itu seperti apa? Jadi memperkatakan itu karena dengan sebuah keyakinan. Sebetulnya intisarinya kan justru ayat yang ke 14 sampai 16 itu. Itu artinya perlindungan yang kayak begitu-begitu itu semua itu berlaku untuk orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Nah, kalau dipelajari mungkin kita nggak punya kesempatan banyak ya untuk mempelajari itu. Coba kalau baca ulang gitu, baca ulang. Ya, itu bukan sekedar fasilitas gitu ya, jaminan yang dari Tuhan, tapi intisari dari Mazmur 91 adalah ayat 14 sampai 16 itu gitu loh. Hatinya melekat. Ya, ada yang ngerti benar ketika mengucapkan itu, tapi ada yang hanya sebagai menjadikan ini sebagai painkiller ya. Penghibur diri. Untuk membungkus rasa takut dan panik itu. Diperkatakan. Memang tidak salah diperkatakan. Tapi salah. Motivasinya harus benar. Hati kita kayak apa? Kita gitu. hanya mau hasilnya. Prosesnya nggak dilakukan. Sama aja. Nah ya itu. Jadi akhirnya cuman jadi satu ayat, rangkaian ayat-ayat yang untuk gedein hati gitu loh, gedein hati menghibur katanya. Gitu. Jadi ini hal-hal yang harus kita pahami dengan benar. Setiap firman Tuhan tidak salah. Firman Tuhannya tidak salah. Memperkatakan pun tidak salah. Salah. Tapi harusnya dengan pengertian yang benar gitu ya. Termasuk menjadi pembawa damai pagi hari ini itu harus gimana caranya? Nah, caranya gitu bagaimana? Karena ini yang dibutuhkan ya. Betul. Ya? Orang-orang lagi panik. Sekarang ini. Orang lagi khawatir, orang lagi takut. Nah, apakah kita ini sebagai pengikut Kristus ikut-ikutan takut gitu, ikut-ikutan borong bahan pokok gitu, menimbun? Loh, kadang-kadang jadi menularkan kepanikan, malah sumber kepanikan. Ya, kekasih Tuhan, nanti hal-hal yang praktis akan disampaikan juga oleh Bu Christine. Bagaimana kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah situasi yang ya banyak orang kehilangan damai sejahtera karena berita-berita yang disebarkan juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Kekasih Tuhan, sabar dulu. Nanti Bu Christine akan berbagi dengan Anda, dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.